Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Sudarwin Esrinti SPD, mahasiswa PPG PAI tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu dengan NIM 251719909. Pada hari ini, Kamis tanggal 2 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri Pakanangi kelas 5 dengan materi makna manusia sebagai khalifah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya, tetap semangat ya. Nah, jadi sebelum kita mulai belajar, apa yang harus kita lakukan dulu? Berdoa. Berdoa ya. Nah, untuk itu yang berdoa paminta ketua kelasnya ya. Nah, mana ketua kelasnya? Silakan maju ke depan. Ya. Mari kita bersama berdoa. Doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Iya, silakan, terima kasih. Kembali ke tempat ya. Baik, jadi anak-anak sekalian yang Pak cintai dan Pak banggakan, dengarkan nanti ya. Pak panggil satu-satu namanya ya. Dengar baik-baik. Citra Tangahu. Angkat tinggi-tinggi ya. Hadir. Elviana Muhlis. Elviana Abdar. Hadir. Hadir. Sulfina. Sakit. Sakit ya. Nah, ada surat izin sakit apa tidak ada? Ada ya. Ya, sakit ya. Kemudian Safira. Hadir ya. Ya. Nah, jadi anak-anak sekalian, nanti temannya tadi yang sakit itu ada surat izin, itu nanti dijenguk ya. Nah, ketua kelasnya harus bertanggung jawab ya, jenguk temannya, itu sebagai salah satu cara kita menjaga persaudaraan ya. Nah, jadi anak-anak sekalian, sebelum kita masuk ke materi ya. Nah, jadi kita ice breaking dulu supaya kita semangat, Oke? Ucapkan takbir, ucapkan takbir. Allahu Akbar. Ucapkan takbir, ucapkan takbir. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 1 2 3 4 5. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Masih semangat toh? Nah, siap belajar? Siap. Mana? Coba buka bukunya kalau siap belajar. Iya. Baik, buka bukunya ya. Sudah ya? Nah, jadi pada hari ini Pak Guru masuk untuk memberikan materi tentang anak saleh ya. Kemarin kita sudah belajar tentang makna menghargai, saling menghargai ya. Nah, sekarang Pak Guru masuk ini memberikan materi baru ya. Materinya terkait dengan makna
khalifah, ya. Nah, jadi itu ya makna khalifah. Apa makna khalifah, ya? Nah, jadi sebelumnya sudah pernah dengar itu apa khalifah itu? Sudah pernah dengar kata khalifah? Khalifah itu nama orang atau apa? Hah? Nama orang? Iya. Jadi sebentar kan cuma ditahu khalifah itu kan nama orang. Nah, jadi apa maksudnya dari khalifah itu tersebut, ya? Nah, sebentar kita akan pelajari itu. Nah, sebelum dipelajari itu, sebagai khalifah di muka bumi itu berarti kita sebagai pemimpin, ya. Pemimpin. Khalifah itu sebagai pemimpin, ya. Pak, apakah Pak perempuan itu pemimpin, Pak? Apakah laki-laki itu pemimpin? Siapa yang bisa jawab? Hah? Angkat tangan, siapa yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Perempuan sebagai pemimpin enggak? Hah? Iya, sebagai, ya. Bagus tadi, ya. Siapa tadi? Sebagai pemimpin. Ya, bagus. Laki-laki sebagai pemimpin enggak? Sebagai pemimpin. Sebagai pemimpin. Iya, bagus ya. Nah, jadi semua kita itu baik laki-laki maupun perempuan itu sebagai khalifah atau pemimpin di dunia, ya. Itu artinya khalifah. Khalifah itu bukan namanya orang. Nah, jadi kita makna khalifah itu sebagai pemimpin di dunia. Jadi kita sebagai pemimpin di dunia, apa yang harus kita lakukan? Apa tugas kita sebagai khalifah? Ya, sebagai pemimpin di dunia. Tugas kita nanti anak-anak sekalian, Pak ajak nonton video ya. Nah, jadi sebelum itu Pak akan putar dulu video sebagai rangsangan kalian bisa mengetahui apa ini sebenarnya khalifah. Oke, sudah siap? Nah, jadi ini ya, tolong disimak ini videonya. Nah, ini gambaran Pak kasih ya dalam video ini. Perhatikan ya. Tadi apa dilihat di video itu? Orang membersihkan sampah. Orang membersihkan sampah, bagus ya. Satu, orang membersihkan sampah. Yang kedua? Apa? Batelpon. Orang menelpon. Ya, kemudian yang ketiga apa? Kebakaran hutan ya. Orang menanam pohon, sampah-sampah yang tadi banyak didaur ulang ya. Nah, itu adalah aktivitas semua manusia di bumi ya. Sebelumnya ada yang bertanya terkait dengan gambar tadi, gambaran video tadi. Apa yang kalian ketahui di gambar video tadi? Ada yang bisa jawab? Hah? Apa? Dilarang buang sampah. Bagus ya. Nah, ini dilarang membuang sampah ya. Ada lagi? Ada lagi? Tiada? Nah, apa? Apa lagi? Tiada? Membuang apa? Iya, membuang sampah pada tempatnya ya. Jadi itu, ketika kita membuang sampah pada tempatnya, maka sampah itu bisa dimanfaatkan ulang ya, didaur kembali menjadi sebuah inovatif atau karya-karya lain ya. Nah, seperti itu. Nah, itu tugas kita sebagai khalifah ya. Nah,
Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat memahami makna khalifah dengan benar. Jadi kita akan menonton video permasalahan, ya, permasalahan yang ada di Indonesia, ya, permasalahan lingkungan. Akibat apa itu? Akibat tangan-tangan manusia sendiri, kan, ya, bahwa telah nampak kerusakan di bumi ini itu bukan karena ulah yang lain, ulah. Hanya siapa itu yang ngomong sampah sembarangan? Manusia, karena tidak mengetahui makna dari khalifah itu sendiri, ya. Maka hari ini kita harus tahu itu apa itu khalifah. Nah, jadi kita let's go, kita nonton videonya, ya. Nah, jadi Pak putar videonya, tolong disimak ya baik-baik. Nah, jadi ini videonya berbagai macam. Halo semuanya, kembali lagi di channel Ruang Kasih. Diperhatikan baik-baik ya. Nanti sebentar Pak akan bagi kelompok. Khususnya Indonesia. Masalah lingkungan hidup sendiri bisa terjadi karena faktor alam hingga karena olah manusia sendiri. Berikut ini macam-macam permasalahan lingkungan hidup yang perlu diperhatikan. 1. Masalah pencemaran sungai. Permasalahan lingkungan hidup yang beberapa tahun belakangan ada setidaknya sebanyak 64 dari 470 daerah aliran sungai di Indonesia yang mengalami kondisi kritis akibat beberapa hal, seperti limbah industri yang mengandung banyak zat kimia, limbah domestik seperti contohnya limbah rumah tangga yang secara sengaja dibuang ke dalam sungai, dan limbah pertanian dan lainnya. 2. Kerusakan hutan. Permasalahan lingkungan hidup yang sering terjadi di Indonesia selanjutnya adalah kerusakan hutan. Dari pengunduran hutan, penebangan liar sampai pembakaran hutan semuanya menyebabkan kerusakan hutan. Jika ini hanya dibiarkan, maka kawasan hutan di Indonesia bisa berkurang, kemudian membuat ekosistem jadi tidak stabil. 3. Banjir. Banjir sudah menjadi masalah lingkungan hidup yang sering terjadi di Indonesia, termasuk di kota besar. Meski bukan musim hujan, terkadang banjir juga terjadi saat musim kemarau di beberapa wilayah Indonesia, dan inilah yang menjadi salah satu penyebab Indonesia rawan bencana. Ini bisa terjadi karena perkembangan wilayah Indonesia yang membuat sistem pembuangan air tidak baik dan tidak ada penjagaan di area aliran sungai. 4. Pencemaran udara. Dengan semakin berkembangnya zaman, maka perkembangan industri serta transportasi juga ikut berkembang. Meski ada kemajuan yang terjadi, akan tetapi ada juga dampak negatif yang terjadi, yakni permasalahan pencemaran udara. Hal ini tentunya sangat berpengaruh pada kualitas udara yang bersih. 5. Penurunan keragaman hayati. Menurunnya keragaman hayati juga menjadi permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia. Selain itu, alat komunikasi sekarang ini juga sering dipakai untuk memperoleh informasi pengembalian flora dan fauna secara ilegal dan kemudian dijadikan ajang jual beli, sehingga tumbuhan dan hewan yang ada di Indonesia juga semakin berkurang dan bahkan hampir punah. 6. Sampah yang menumpuk. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat sekarang ini menyebabkan sampah semakin menumpuk dan menjadi salah satu permasalahan lingkungan hidup di Indonesia. 7. Pencemaran tanah. Tidak hanya udara dan air yang bisa tercemar, namun tanah juga dapat tercemar akibat beberapa bahan yang bisa merusak kualitas tanah. Umumnya permasalahan lingkungan hidup ini terjadi karena tambang yang diambil terlalu berlebihan. Selain itu, pencemaran tanah juga bisa terjadi karena membuang sampah yang sudah diuraikan dan lain sebagainya. Itulah beberapa permasalahan lingkungan hidup yang perlu diperhatikan oleh pemerintah maupun masyarakat agar bisa ditangani dengan baik. Tulis di kolom komentar contoh-contoh lainnya cara penanggulangan permasalahan lingkungan hidup ya. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan share serta subscribe. Halo Edukasi, sampai jumpa di video selanjutnya. Tadi di video itu ditampilkan sebuah kerusakan banjir ya. Nah, akibatnya karena banjir itu disebabkan karena manusia yang tidak bertanggung jawab itu membuang sampah sembarangan sehingga menyebabkan sungai itu meluap sehingga menyebabkan banjir ya, seperti itu. Nah, jadi tugas kita sebagai khalifah harus menjaga bumi kita ya, harus menjaga lingkungan kita. Ya, jadi lingkungan kita itu harus dijaga. Nah, sebagai manusia Allah kasih sebagai memimpin di dunia ini, Allah kasih itu tugasnya itu ya. Jangan sampai merusak bumi kita atau lingkungan kita sendiri. Contoh di sekolah ya. Nah, di sekolah saja kalau kita buang sembarang sampahnya, itu akan mengakibatkan kerusakan lingkungan. Bisa sampah tadi bisa jadi
berbau. Ketika dicium, maka apa dapat rasa? Busuk kan? Karena dibiarkan dibuang sembarang itu sampah, ya. Makanya itu tidak boleh dalam Islam, dalam agama Islam itu dilarang, ya. Karena Allah sudah mengatakan an-nazafatu minal iman, bahwa kebersihan itu sebagian dari iman, ya. Sebagai khalifah kita bertanggung jawab menjaga lingkungan kita. Nah, itu di video tadi ya, macam-macam kebakaran, ya. Apa yang disebabkan kebakaran, ya? Banjir bandang, ya. Fauna itu apa? Macam seperti monyet, hewan-hewan di hutan itu kan. Anak-anak sekalian, sekarang Pak akan membagi kelompok. 3 kelompok saja, 1, 2, 3, ya. Oke? Nah, ini kelompok 1. Sepakat? Kelompok 2, dan kelompok 3 ya? Sepakat. Sepakat ya? Nah, jadi sebentar Pak akan memberikan LKPD ya, lembar kerja kalian ya. Jadi itu berdiskusi terkait apa yang sudah dinonton tadi ya. Jadi ini LKPD-nya. Nanti kalian kerjakan di sini saja ya. Setelah dikerjakan ini, tulis di sini nama kelompoknya ya. Nah, kelasnya kelas berapa? Kelas 5 misalnya ya. Ini sudah lihat tuh contohnya. Nah, di sini tulis nama kelompok kelas ya. Nah, kelas 5 ya. Jangan tulis kelas 6. Ya, oke. Silakan. Ya. Kelompok 1 2 3 ya. Nah, jadi di LKPD itu coba perhatikan 4 maksud manusia sebagai khalifah di bumi, ya. Nah, jadi tugas kalian cuma mengerjakan 1 2 dan oke? Nah, mulai sekarang kerjakan. Ya, kelompok 1, ya. Tulis saja kelompok, nama kelompok 1, ya. Ya, tulis kelompok 1. Ayo berdiskusi, ya. Silakan. Jadi yang kalian isi itu ya, apa maksud manusia sebagai khalifah di bumi, ya. Itu. Kemudian nomor 5 sebutkan 2 contoh tugas manusia sebagai khalifah. Isi langsung di sini saja ya. Nah, itu didiskusikan, ya. Silakan. Ya. Ya, remuk. Kalau ada yang belum jelas ditanyakan sama Pak Guru ya. Nomor 4, 5, 6. Itu yang dikerjakan ya. Oke, ya. Silakan. Diskusi. Ya, balik gitu, balik kursinya, balik. Ya, silakan. Kalau ada yang belum jelas ditanya sama Pak Guru ya. Apa maksud manusia sebagai khalifah di muka bumi? Berarti maksudnya apa? Ya. Nah, itu berarti perlu penjelasan. Jelaskan apa maksud dari khalifah itu, ya. Khalifah bla 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 bla. Oke? Nah, kemudian sebutkan 2 contoh tugas manusia sebagai khalifah, ya. Apa tugas manusia sebagai khalifah, ya? Tadi di video itu sudah apa contohnya? 2 saja, ya. Diberikan 2 saja, ya. Yang pertama adalah dia sebagai apa? Ya. Itu. Kemudian nomor 3, bagaimana cara menunjukkan sikap anak saleh dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, cukup jawab saya 1.
Ya, dari nomor 3 itu nomor 6 itu situ apa contoh berperilaku sebagai anak soleh dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi itu apa? Ya, bagus ya. Kerjakan saja. Itu anak soleh. Khalifah adalah pemimpin Islam. Ya, ayo. 2 menit lagi ya. Pak akan ambil hasil dari kelompoknya. Akan maju di depan mempresentasikan perwakilan setiap kelompok ya. Mempresentasikan di depan sini hasil dari diskusi kelompoknya ya. Sudah? Ya, bagus. Ditan situ ya. Siap-siapkan memang siapa yang akan membaca itu nanti hasil diskusi. Ya, sekarang karena kelompok 1 sudah selesai mengerjakan, ya, kita dengarkan perwakilannya kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya, ya. Silakan. Ayo di sini. Di sini, iya. Ya, kelompok lain menyimak ya. Ya, silakan di sini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil musyawarah kami. Makna khalifah. Makna khalifah itu adalah pemimpin untuk mengurus bumi. Ya, kemudian tugas manusia. Tugas manusia sebagai khalifah adalah saling menolong dan menjaga alam agar tetap lestari. Iya. Sikap anak saleh dalam kehidupan sehari-hari apa? Yaitu Hasil menghargai perbedaan dan budaya. Menghargai perbedaan dan budaya. Ya, beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Ya, terima kasih. Silakan kembali. Ya, bagus ya jawabannya. Nah, itu tadi hasil dari kelompok 1 ya. Sekarang kelompok mana lagi yang mau maju? Kelompok 2, silakan. Ya. Maju ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Apa maksud manusia sebagai khalifah di bumi? Pemimpin untuk mengurus bumi. Sebutkan 2 contoh tugas manusia sebagai khalifah. Membuang sampah pada tempatnya dan menjaga lingkungan agar lestari. Bagaimana cara menunjukkan sikap anak soleh dalam kehidupan sehari-hari? Salat 5 waktu, mengaji dan berzikir. Iya, bagus ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, ini bagus semua ini ya. Ya, bagus. Silakan kembali ke tempat kelompok 2. Nah, itu tadi hasilnya ya, luar biasa ya. Nah, kemudian kita ke kelompok 3. Ya, Pak, persilakan untuk maju ke depan untuk membacakan hasilnya. Ya. Ayo, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, apa maksud manusia sebagai khalifah di bumi?
memperluas ilmu pengetahuan. Yang kedua, sebutkan 2 contoh tugas manusia sebagai khalifah, mewujudkan masyarakat yang adil dan saling menolong. Yang ketiga, bagaimana cara menunjukkan sikap anak saleh dalam kehidupan sehari-hari, menjaga akal nurani untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah. Iya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 ya. Ini dari hasil tadi semua dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 itu sudah memberikan jawaban yang begitu sangat bagus ya. Nah, jadi anak-anak sekalian sudah mengetahui sebenarnya ya apa makna dari khalifah itu. Kemudian anak-anak juga sudah mengetahui contoh atau tugas dari seorang khalifah di muka bumi itu seperti apa tugasnya. Dan yang ketiga tadi adalah bagaimana menerapkan perilaku anak saleh dalam kehidupan sehari-hari ya. Tadi ada bervariasi jawaban dari setiap kelompok. Nah, itu semua sudah benar ya. Nah, jadi anak-anak sekalian, karena tadi sudah berdiskusi, manusia diciptakan berbeda-beda agar saling menghargai ya. Kemudian sikap saling menghargai membawa kedamaian. Kemudian yang ketiga adalah sebagai khalifah manusia wajib menjaga bumi ya. Nah itu. Kemudian yang keempat adalah anak saleh selalu bersikap baik dan bertanggung jawab ya. Siapa yang ingin menjadi anak saleh? Saya. 1, 2, 3, 4, semua ini ya. Semua tepuk tangan dulu kalau mau jadi anak saleh ya. Kalau mau jadi anak yang saleh, maka kita harus menjaga bumi kita ya. Karena itu adalah kewajiban kita sebagai khalifah di muka bumi ya. Seperti itu. Nah, anak-anak sekalian, coba kita berdiri dulu. Nah, berdiri dulu ya. Sebelum kita sebelum Pak menutup materi ini ya, coba kita tarik nafas dalam-dalam dulu ya. Tarik nafasnya dalam-dalam. Ikuti Pak ya. 1, 2, 3. Angkat tangannya ke atas. Tahan. 1, 2, turunkan nafas. Lagi? Angkat lagi tangannya ke atas. Turunkan tangannya. Ya, silakan duduk kembali ya. Kita berkomitmen ya bersama-sama ya. Anak-anak kelas 5 sudah belajar tentang makna dan tugas manusia sebagai khalifah. Kita berkomitmen bagaimana harus menjaga lingkungan kita. Apa yang dijaga lingkungan seperti apa? Lingkungan sekolah, lingkungan rumah, ya, lingkungan diri kita sendiri, ya. Tubuh kita sendiri juga harus dijaga, bukan cuma lingkungan. Lingkungan bersih, tapi tubuh tidak bersih bagaimana? Tidak mandi-mandi. Itu kan? Kalau tidak mandi-mandi, itu sama saja ya. Sehingga Allah tegaskan dalam surah Al-Baqarah ya. Allah sudah mengatakan bahwa bagaimana Pak ketika ada orang yang buang sampah. Saya mau tegur itu Pak, kira-kira jangan buang sampah, tidak bertanggung jawab. Ya, kita ingatkan dengan baik ya, seperti itu. Nah, jadi anak-anak sekalian, sebelum kita tutup materi ini, Pak berharap nanti dalam kehidupan sehari-hari diterapkan ini ya. Diterapkan supaya kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu. Iya, baik, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, sama-sama. Mulai dari taus. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallahi la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, siapkan bukunya, sudah tutup semua. Ya, ayo simpan bukunya di dalam tas. Kembali ke rumah masing-masing ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.